Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke bab 6, yaitu menghubungkan antar VLAN. Nah, di sini kita akan menghubungkan antar VLAN. Nah, untuk topologinya itu sama seperti topologi yang di bab 5. Lalu di sini kita tambahkan router pada ruangan kedua dan tambahkan node. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke routernya. Di sini kita ketik no. Nah, lalu kita bisa masuk ke enable, lalu connect. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/0. Ini sesuai jalurnya yang mengarah ke switch. Lalu kita akan tambahkan IP untuk VLAN satunya. IP at 192.168.1.1.255.255.255.0. Kita ketikkan no sh. Lalu kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya. Nah, lalu kita akan membuat VLAN 10-nya. Masuk ke interface FA0/0 titik 10. Nah, di sini saya menamainya 10 saja. Lalu kita bisa ketikkan encapsulation .1q10. Lalu kita bisa memasukkan IP-nya, IP 192.168.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Nah, lalu kita ketikkan no sh, lalu kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Nah, di sini untuk VLAN 10 sudah ada. Nah, lalu kita bisa keluar X. Nah, lalu kita bisa buat untuk VLAN 20-nya interface FA0/0.20. Di sini saya menamainya 20. Lalu kita bisa masuk ke encapsulation .1q20. Lalu kita masukkan IP-nya, IP 192.1.20.1.255.255.255.0. Lalu kita bisa ketikkan no sh atau shutdown. Nah, lalu kita bisa keluar X. Jadi selanjutnya kita akan konfigurasi gateway pada PC-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke PC satunya. Lalu kita ke desktop, ke IP configuration. Nah, di sini untuk default gateway-nya itu 192.168.10.1 karena dia berada di VLAN 10. Nah, selanjutnya kita lakukan juga di PC 4. Nah, di sini itu 20.1. Lalu di PC 2 juga sama. Nah, jadi untuk PC 1 sampai 3 itu menggunakan yang 10. Nah, sedangkan di PC 4 sampai 6 itu menggunakan yang 20. Nah, lalu kita akan konfigurasi terang pada switch yang mengarah ke routernya. Kita bisa buka switchnya. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable, lalu connect. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/. Nah, di sini untuk jalurnya itu FA0/10. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, lalu kalau sudah, kita akan kirim paket antar VLAN-nya, antar VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di sini untuk VLAN 10 saya menggunakan PC 1, lalu untuk VLAN 20-nya menggunakan PC 4. Nah, kalau tulisannya violet, kita bisa menggunakan ping terlebih dahulu. Kita masuk ke PC 1, ke command prompt. Di sini kita bisa ping IP-nya PC 4 yang menggunakan VLAN 20. Nah, di sini pingnya sudah TTL, lalu kita coba ulangi lagi. Nah, maka di sini akan successful. Nah, lalu kita akan konfigurasi DHCP pada router. Nah, DHCP itu digunakan agar PC itu mendapatkan IP secara otomatis. Kita bisa buka routernya. Kita masuk ke enable, lalu config. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita masukkan networknya 192.168.10.0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0.
Lalu kita masukkan default routernya, default strip router 192.168.10.1. Lalu kita masukkan DNS strip server IP-nya 88. Lalu kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita akan membuat DHCP pada VLAN 20-nya. Kita ketikkan yang sama seperti tadi. Nah, lalu kita buat VLAN satunya. Nah, selanjutnya yaitu pengujian DHCP. Nah, di sini kita bisa buka PC 1, lalu kita bisa buka configuration. Kita akan pilih yang DHCP. Di sini kita tunggu. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Nah, di sini tulisannya itu DHCP request successful. Nah, berarti sudah berhasil. Nah, kita juga lihat di PC 4. Nah, di sini juga sudah muncul IP-nya. Nah, selanjutnya switch layer 2 versus switch layer 3. Di sini itu ada switch layer 2. Nah, ini contohnya yang ini. Nah, biasanya angkanya itu 2. Nah, sedangkan switch layer 3 itu ini yang multi layer. Nah, di sini bisa dilihat angka depannya itu 3, berarti dia berada di layer 3. Nah, apa sih bedanya? Kalau switch layer 2, dia itu hanya bisa menghubungkan satu network. Nah, lalu dia itu tidak bisa routing antar VLAN dan membutuhkan router untuk komunikasi beda VLAN. Nah, sedangkan jika multi-layer switch atau layer 3, dia itu bisa melakukan routing antar VLAN dan tidak memerlukan router tambahan. Juga mendukung perintah IP routing. Nah, kita akan lanjut ke konfigurasi multi-layer switch-nya. Di sini kita bisa tambahkan 2 PC. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Lalu kita bisa pasang node-nya. Nah, di sini untuk IP-nya itu 192.168.10.55/24. Lalu di sini itu 192.168.20.55/24. Nah, jadi untuk PC pertama itu menggunakan 10.55, sedangkan di PC 2 itu 20.55. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP di setiap PC-nya. Nah, lalu kita bisa masuk ke switch yang ini multi-layer-nya. Lalu kita bisa masuk ke enable, lalu config. Lalu kita bisa masuk ke VLAN 10-nya. Nah, di sini kita kasih nama programming. Lalu kita bisa exit. Kita masuk ke VLAN 20. Namanya itu marketing. Kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita konfigurasi akses port ke PC-nya. Kita bisa masuk ke interface-nya menggunakan interface FA/1 sesuai dengan jalurnya. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode akses. Lalu kita bisa ketikkan switch port akses VLAN 10. Lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa masuk ke interface FA/3 yang mengarah ke PC yang ini. Kita ketikkan switch port mode akses juga. Lalu kita bisa ketikkan switch port akses VLAN 20. Lalu kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20-nya dan juga sudah ada interface-nya. Nah, selanjutnya kita bisa keluar. Nah, lalu kita akan konfigurasi gateway VLAN-nya. Kita bisa masuk ke interface VLAN 10. Nah, lalu kita bisa masukkan IP at 192.168.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kita ketikkan no sh. Lalu di sini kita bisa exit, masuk ke interface VLAN 20. Lalu kita masukkan IP yang ini. Di sini kita ubah menjadi 20. Lalu kita no sh. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke interface VLAN 1. Nah, di sini kita masukkan IP-nya, di sini kita ubah menjadi 1.1. Lalu kita no sh.
Lalu kita bisa excite. Nah, jika sudah, kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Nah, di sini kita bisa spasi saja. Nah, di sini sudah masuk IP-nya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pengujiannya. Kita akan melakukan di ruangan yang ketiga ini. Kita akan tambahkan gateway dulu di VLAN 10 dan 20-nya. Kita ke PC 1, lalu ke IP configuration. Nah, di sini default gateway-nya itu 192.168.10.1. Lalu di PC 4 di VLAN 20 kita ke IP configuration. Nah, di sini gateway-nya itu 192.168.20.1. Nah, selanjutnya kita bisa buka multi-layer switch-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan do show IP route. Nah, di sini terdapat tulisan ICMP redirect change chat is empty. Artinya itu switch kita masih di layer 2. Nah, lalu kita harus membuat switch kita itu berada di layer 3 terlebih dahulu agar kedua PC itu bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP routing. Lalu kita baru ketikkan do show IP route. Nah, lalu setelah itu kita bisa saling ping atau kirim paket. Nah, tetapi kita itu harus pastikan terlebih dahulu bahwa setiap VLAN itu sudah terisi IP gateway-nya. Nah, di sini saya akan kirim paket dari PC 1 ke PC 4. Nah, di sini violet kita coba ping terlebih dahulu. Command prompt. Kita coba ping IP-nya PC 4. 192.168.20.4. Nah, di sini sudah TTL. Lalu kita bisa kirim paket lagi. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada multi-layer switch. Nah, di sini kita bisa buka multi-layer switch-nya. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan network 192.168.10.0, lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default routernya. Default strip router 192.168.10.1. Lalu kita bisa masukkan DNS servernya. DNS strip server 8.8.8. Lalu kita excite. Dan lalu kita lakukan hal yang sama juga untuk VLAN 20 dan VLAN 1. Ketika nanti DHCP full VLAN 20. Lalu networknya 192.168.20.0, lalu 255.255.255.0. Lalu defaultnya lalu kita servernya DNS strip server. Lalu kita coba lagi. Lalu kita lakukan di DHCP full VLAN 1. Lalu networknya diubah jadi 1.0. Lalu defaulternya jadi 1.1. Lalu kita masukkan DNS-nya juga. Nah, lalu kita akan melakukan pengujian dengan mengubah IP menjadi DHCP. Bisa masuk ke PC ininya. Lalu kita bisa masuk ke IP configuration. Lalu kita menjadi DHCP. Nah, ini masih request. Nah, di sini sudah mendapatkan IP dan sudah successful. Kita lakukan di PC 2 juga yang ini. Nah, di sini juga sudah mendapatkan DHCP-nya lalu sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan membuat topologi baru. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah router. Nah, untuk routernya itu kita pilih yang ini terakhir. Lalu untuk switch-nya tambahkan 3, kita pilih switch yang 2 dari terakhir yang ini. Lalu kita tambahkan 16 PC. 6 PC itu untuk switch yang pertama, lalu 4 PC untuk switch yang kedua, dan 6 PC lagi untuk switch ketiga. Lalu saya sudah menyiapkan node-nya juga. Nah, lalu kita bisa hubungkan menggunakan kabel automatic. Nah, jika sudah, kita akan kelompokkan PC-PC-nya menjadi 2 kelompok. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi yang pertama. Kita buka routernya, lalu kita ke CLI. Di sini kita pilih yang no. Lalu kita bisa masuk ke enable, ke conft. Nah, lalu kita akan buat sub interface routernya. Di sini kita masuk ke interface FA0/0.10. Lalu kita bisa ketikkan encapsulation.1q 10. Lalu kita bisa masukkan IP-nya. Nah, ini masukkan IP yang ada di netnya.
10.10.10.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan no S ya. Nah, selanjutnya kita bisa keluar. Lalu kita lakukan hal yang sama pada VLAN 20 sampai 50-nya. Nah, lalu kalau sudah kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Nah, di sini IP-nya sudah masuk. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP pada semua VLAN-nya. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita masukkan networknya 10.10.10. Lalu subnet masknya 255.2. Lalu kita masukkan default routernya. Lalu kita bisa masukkan DNS servernya. Nah, jika sudah kita bisa exit. Lalu kita bisa lakukan di VLAN 20 sampai 50-nya juga. Dan lalu kalau sudah, kita akan konfigurasi VLAN dan akses port di switch. Lalu kita bisa masuk ke switch yang pertama ini. Lalu di sini kita akan buat dari VLAN 10 sampai 50. Enable conft VLAN 10. Lalu keluar, kita buat VLAN 20. Nah, kita lakukan sampai VLAN 50. Lalu kalau sudah, kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada dari VLAN 10 sampai 50-nya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan port ke VLAN sesuai dengan topologinya. Nah, di sini saya akan menghubungkan dulu menggunakan kabel automatic. Nah, di sini kita bisa ulang masukkan portnya, interface range FA0/. Nah, kita melihatnya itu dari sini ya. Kita masukkan dari FA0/2 sampai 3. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode access. Lalu kita ketikkan switch port access VLAN 10. Lalu kita bisa keluar, kita ketikkan lagi interface range FA0/4 sampai 5. Lalu kita ketikkan lagi switch port mode access. Lalu di sini kita ketikkan switch port access VLAN 20. Lalu kita bisa exit. Lalu kita masukkan interface range FA0/6 sampai 7.
switch port mode access, switch port access VLAN 30. Kita excite. Lalu kita buat juga di switch yang kedua. Kita ke enable, lalu conf t. Nah, di sini kita buat dulu dari VLAN 10 sampai 50-nya. VLAN 10, excite, VLAN 20, accept. Nah, kalau sudah kita bisa masukkan interface range-nya. (0/4 sampai 5). Lalu switch port mode access. Lalu kita ketikkan switch port access VLAN 40. Nah, lalu kita bisa exit. Kita masukkan lagi interface range FA 0/6 sampai 7. Lalu kita switch port mode access lagi. Lalu switch port access VLAN 50. Kita bisa exit. Kita lanjut ke switch yang ketiga. Kita masuk ke enable, lalu conf t. Lalu kita bisa buat dulu VLAN 10 sampai 50-nya. Nah, lalu kita baru masukkan interface range-nya sesuai jalurnya 2 sampai 3. Nah, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN. Nah, di sini kita akan buat mau jadi VLAN 10. Kita exit, lalu masukkan lagi interface range FA 0/4 sampai 5. Switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Lalu kita exit, kita masukkan lagi interface range FA 0/6 sampai 7. Kita switch port mode access, lalu switch port access VLAN 30. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi trunk antar switch-nya. Kita bisa mulai dari switch yang pertama. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/1. Lalu switch port mode trunk. Lalu kita bisa exit. Lalu kita cek dengan to show interface trunk. Nah, di sini sudah ada FA 0/1. Nah, selanjutnya kita akan buat juga di switch yang kedua. Nah, di sini kita masukkan interface range FA 0/1 sampai 3 karena di sini ada 3 jalur. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut ke switch yang ketiganya. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface FA 0/1, lalu switch port mode trunk. Nah, selanjutnya yaitu pengujian. Nah, pertama kita akan pengujian DHCP-nya terlebih dahulu. Dari switch yang pertama. Di sini pada PC 1 kita buka. Lalu kita ke desktop, ke IP configuration, kita pilih yang DHCP. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Nah, lalu kita coba di PC yang di switch yang kedua. Kita ke sini. Lalu kita ke desktop, IP configuration, kita pilih IP DHCP. Di sini sudah mendapatkan juga. Lalu kita lanjut ke PC yang ini di switch yang ketiga.
Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP DHCP. Nah, sekian pembelajaran di bab 6 ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.